Shalom, shalom, shalom. Ya, kita akan sepanjang 1 jam ke depan akan fokus pada penyembahan. Saya berdoa supaya saudara semuanya bisa memberi penyembahan yang berkualitas lebih dari yang lalu-lalu. Kita tidak membandingkan diri kita dengan si A, si B, si C, tetapi bandingkanlah diri kita dengan diri kita yang kemarin, supaya kali ini kita memberi penyembahan yang lebih baik dari kita yang kemarin. Jika saudara memakai waktu sepanjang hari di pasar ikan, baumu akan seperti ikan. Betul tidak ya? Walau kau tidak menyentuh ikan. Jika sepanjang hari kau ada di toko parfum sepanjang hari, baumu akan aroma parfum walau kau nggak membelinya. Lingkungan kita selalu akan melumuri diri kita, akan sangat mempengaruhi. Kalau kita memakai waktu kita bersama dengan orang-orang yang komplain, maka kita akan menjadi terpengaruh negatif. Tetapi sebaliknya, kalau di lingkungan kita ini adalah orang-orang yang giat dalam pelayanan, semangat dalam penyembahan, maka kita akan menjadi pribadi yang bersyukur. Saya sendiri berbincang-bincang dengan seorang anak muda. Lalu anak muda ini begitu negatif, begitu sinis, begitu arogan terhadap si A. Padahal dia tidak ada kena-mengena dengan si A. Tetapi karena dia bergaul dengan aroma ikan, akhirnya dia menjadi sinis dengan si A, negatif dengan si A, karena pergaulannya itu dia terima sampah dari lingkungannya, sehingga dirinya penuh sampah. Saya rindukan melalui penyembahan Night of Worship, saudara dapat pengaruh untuk suka menyembah. Setuju bilang amin. Giat di dalam ibadah, giat di dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Malam hari ini kita datang bukan karena kita hebat, tetapi karena kita tahu Tuhan adalah harapan kita, satu-satunya harapan. Hari-hari ini banyak ketidakpastian, ekonomi goyah, relasi retak, bangsa-bangsa saling mengancam. Kita tidak menduga ada bencana. Kemarin Jepang alami gempa 7,4 skala Richter. Tidak terduga. Perang di mana-mana. Rusia dengan Ukraina sampai sekarang belum selesai. Amerika dengan Iran. Dunia bisa berubah
dalam satu keputusan. Sebab itu, biarlah seperti yang difirmankan, harapanmu, kata Tuhan, bukan di sistem dunia, tapi di aku, kata Tuhan. Roma 15 ayat 13 berkata begini, kiranya Elohim, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, agar kamu berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan, berdoa untuk semua yang ikut Night of Worship hari ini. Mereka tidak bergaul memakai waktunya seharian dengan bau amis ikan, tetapi keharuman surgawi. Dan biarlah mereka juga melalui penyembahan mereka memberikan aroma harum ke dalam kerajaan surga. Inilah kami, rasa syukur kami melalui penyembahan ini. Engkaulah harapan kami, ya Tuhan. Haleluya. Geraha 4, naikkan pujian ini. Bersama-sama naikkan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Sama katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, jangan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
berseru. Mari saudara, perdengarkan suaramu, berkata-kata kepadanya, pegang tanganku, jangan lepaskan. Sekarang jemaat saja katakan, ku pandang wajah. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih. Menyembah, menyembah, menyembah Engkau Tuhan. Irala masyana marala warala wasyana warala 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 warala. Irala masyana marala warala 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 warala. Haleluya, haleluya. Mari angkat suara saudara, katakan haleluya, kami sembah Yesus, kami memuji Engkau Tuhan. Dalam masyarakat, dalam masyarakat, dalam masyarakat, dalam haleluya. Mari angkat kedua tanganmu saudara, angkatlah wajahmu, ku pandang wajahmu. Peganglah tanganku, lebih kuat lagi. Ku pandang wajahmu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Pujian ini berkata, pertolonganku datang darimu. Jadi Tuhan itu bisa pakai semua jadi alatnya. Dia bisa pakai. Dia bisa pakai si A jadi alatnya, si B jadi alatnya, profesi ini jadi alatnya.
untuk menolong kita yang dari Tuhan. Dan Tuhan berjanji Dia memegang tangan dan tidak akan melepaskan. Dia jadi harapan yang pasti dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Saat Abraham menunggu janji anak, tidak ada tanda secara logika bahwa dia akan dapat anak. Karena dia sendiri sudah tua. Bagaimana umur 100 dan istrinya 90 bisa punya anak? Sudah mati haid, mati pucuk. Tetapi Abraham tetap berharap. Bukan karena situasi, tetapi karena siapa yang berjanji. Jadi siapapun kita, tentang pengharapan, harapan itu tidak didasarkan pada keadaan kita. Hope is not based on circumstances, but on the unchanging goodness of God. Tetapi pada kebaikan Tuhan yang tidak berubah. Jadi kalau saudara berharap kepadanya, itu tidak usah berdasar keadaan. Oh, ini keadaannya, ini gejala-gejalanya baik ini. Oh, pasti nanti akan ada pertolongan. Maka saudara akan naik turun. Tetapi ketika kau berharap kepadanya, biarlah saudara itu harapanmu berdasar pada kebaikan Tuhan yang tidak berubah. Tuhan baik, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Katakan bersama saya, Tuhanku baik. Aku percaya, Tuhanku baik. Biarlah ini menjadi ungkapan diri kita. Percaya malam hari ini harapanmu itu tidak mati. Tuhan sedang bekerja di balik layar hidupmu. Orang yang sudah pernah alami persoalan pasti bisa cerita. Kalau yang buruk itu pernah kau alami toh, tapi di balik yang buruk itu ada kebaikan, di balik yang buruk ada kebaikan. Coba saudara angkat tangan yang pernah alami kayaknya buruk, tapi ternyata mendatangkan kebaikan. Pernah enggak saudara alami itu? Yang pernah angkat tanganmu tinggi-tinggi, yang pernah? Pernah toh semuanya? Semuanya pernah. Pasti semuanya pernah. Saya dari muda sampai sekarang sudah berusia. Yang buruk ternyata mendatangkan kebaikan. Harapanku bukan pada dunia, harapanku hanya di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita ucapkan ini bersama-sama. Harapanku bukan pada dunia, harapanku hanya di dalam Tuhan Yesus. Semua 1, 2, 3. Harapanku bukan pada dunia, harapanku hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan siapa yang berharap kepada Dia tidak akan dikecewakan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Pendoa akan naikkan pujian ini. Dialah penolong hidup kita.
bersama katakan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi. mari bersama-sama mengangkat tangan. Penolong, ku hanyalah dirimu. Tuhan mendengar. Haleluya. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu. Amin. Amin, amin, amin. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang. Saudara sendiri katakan. Penolong, penolong. Sekali lagi bersama. Penolong, penolong, ku hanyalah dirimu. Inilah Tuhan pengakuan kami, pengakuan anak-anak-Mu. Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari menyembah, 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 menyembah dengan mengatakan haleluya, dengan fokus kepadanya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji ya Yesus, terpuji Tuhan. Mulialah Engkau, dahsyatlah karya-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya.
dalam di dalam hadirat-Mu. Membangun keintiman dengan-Mu ya Tuhan. Inilah anak-anak-Mu. Engkau mengasihi kami. Engkau Bapa yang rindu, bukan aktivitas kami, tetapi hati kami melekat kepadamu. Dan sekarang umat-Mu di Now Malang ini, mereka melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Dengar firman Tuhan di Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Satu saat ketika Elisa dikepung oleh musuh, secara kasat mata ada banyak musuh di sekitar Elisa dan pelayannya yang bernama Gehasi. Musuh secara kasat mata, dan Elisa Gehasi melihat secara jasmani kalah karena mereka cuma berdua dan ini musuh banyak. Apakah ada yang sedang memusuhimu dan engkau sudah merasa kalah? Tunggu, masih ada Tuhan penolongmu yang bisa membalik keadaan. Percaya, bilang amin. Tuhan membuka mata rohani. Ternyata yang menyertai mereka itu lebih banyak dari musuh-musuh mereka. Sudah jelas kalau secara jasmani ada orang-orang yang mau menjatuhkanmu. Tetapi bukalah mata rohani. Tadi kita nyanyikan pujian ini. Penolongku hanya dirimu. God is not reacting to your situation. He is already ahead of it. Tuhan itu tidak bereaksi terhadap situasimu. Situasi apapun Tuhan sudah mendului sebagai penolong bagimu. Jadi jangan gumunan, ojo gumunan. Loh, kok masalahku gede ya? Ojo gumun. Karena apa? Bapakmu yang baik itu sudah ada jauh memplanning di depanmu. Kalau ini muncul gede kelihatannya enteng bagi dia. Ada masalah lagi enteng bagi dia. Tuhan berkata, aku penolongmu. Bahkan sebelum masalah itu datang, aku sudah menyediakan jalan keluar dan memberimu kemenangan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah. Katakan bersama saya, aku anak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Sekali lagi, aku anak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan pertolongan Tuhan atas kita itu tidak terbatas. Kasih-Nya, anugerah-Nya, bahkan ketika kita gagal sekalipun, tak terbatas pertolongannya pada kita. Yuk kita baca di Efesus pasal 3 ayat 18-19. Semua membaca ayat ini ya. 1, 2, 3. Dan bersama dengan semua orang kudus, kamu dimampukan untuk dapat memahami betapa lebar dan panjang dan dalam dan tingginya kasih Kristus,
serta mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan itu, sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, betapa tinggi kasih Bapa kepada saya, kepada saudara. Saat kau gagal, seperti Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi yang mengejutkan adalah Yesus tidak membatalkan panggilan Petrus. Kalau manusia biasanya, kalau punya pegawai salah gitu, langsung di SP1. Salah lagi. SP2. Salah lagi, ya sudah selesai. Tetapi ternyata sudah 3 kali Petrus gagal, Yesus tidak membatalkan panggilan Petrus. Kepadamu juga, kepadaku juga. Anugerah itu lebih besar dari kegagalan. Anugerah tidak dibatasi oleh kesalahanmu. Tetapi anugerah itu melampaui kesalahan kita. Tuhan berkata, tidak ada yang bisa memisahkanmu dari kasih-Ku. Masa lalumu tidak, kegagalanmu hari ini juga tidak. Katakan bersama saya, kasih Tuhan tidak terbatas dalam hidupku. 1, 2, 3. Kasih Tuhan tidak terbatas dalam hidupku. Sekali lagi dengan kuat. 1, 2, 3. Kasih Tuhan tidak terbatas dalam hidupku. Toleh kanan kiri. Kasih Tuhan tidak terbatas dalam hidupmu. Kasih Tuhan tidak terbatas dalam hidupmu. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Geraha 1 tak terbatas. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Amin, amin. tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bersama-sama yuk katakan tak terbatas. Terbatas kuasa-Mu, Katakan kepadanya, terduga jalan-Mu. ini
Itulah pengakuan anak-anak-Mu Tuhan. Tak terbatas. Mari kita membuat pengakuan. Lebih kuat lagi katakan. Oh, haleluya. Lebih kencang lagi suaramu. Amin. Haleluya. Kau yang ku percaya di segala musim ini. Saudara sendiri katakan tak terbatas. Tak ter- Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ayo kita tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Kalau musim di luar itu ada 4 ya. Musim panas, musim apa lagi? Musim panas, musim gugur, musim semi, musim dingin ya. Ya kalau musim semi itu menyenangkan, musim panas itu menyenangkan bagi mereka. Tetapi kalau musim gugur semua rontok, musim dingin semuanya menggigil, itu tidak menyenangkan. Tetapi pujian ini berkata, kaulah apa tadi? Di segala musim hidupku, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ada yang sedang alami musim gugur? Katakan, kau yang ku percaya di musim gugurku. Ada yang sedang mengalami musim kemarau, musim dingin, musim semi. Kau yang ku percaya di segala musim hidup kami ya Tuhan. Di tengah dunia yang bisa berubah menjadi chaos, tetapi kebaikan Tuhan itu tetap konstan. Percaya, katakan amin. Ada ungkapan begini saudara. Sering-seringlah melihat ke bawah supaya bisa bersyukur.
Pernah enggak yang pernah mendengar kalimat itu? Tolong angkat tangan. Jangan melihat ke atas terus, tapi lihatlah ke bawah supaya engkau bisa bersyukur. Yang pernah mendengar kalimat itu angkat tangan tinggi-tinggi. Yang pernah? Oh ya, semuanya pernah ya. Sering-seringlah melihat ke bawah supaya kita itu enggak ngersulo, tetapi bisa bersyukur. Apakah statement itu sebetulnya benar? Yang saya beritahu kepada saudara, tidak benar statement itu. Karena ketika engkau melihat ke atas, belum tentu yang di atas itu lebih baik dari keadaanmu. Lihatlah ke atas, orang punya pabrik gula. Belum tentu bisa minum gula kayak saya, kayak saudara. Karena dilarang oleh dokter. Orang punya rumah besar di atas, tapi belum tentu lebih damai dari saudara yang rumahnya lebih kecil. Orang punya rumah besar, tapi seluruh keluarga bertengkar. Aduh. Kalau saudara disuruh melihat ke bawah supaya bisa bersyukur bahwa engkau keadaanmu dibanding dengan sono lebih baik dirimu. Jika syukurmu dengan membandingkan orang lain, itu sebetulnya aneh, janggal. Kalau engkau baru bisa bersyukur setelah membandingkan dirimu dengan orang lain, perlu berapa banyak orang menderita dulu baru kau bisa bersyukur? Itu bukan bersyukur, tapi tepuk tangan diam-diam di atas penderitaan orang lain. Ya apa iya? Syukur yang sehat itu bukan melihat ke bawah atau ke atas, tapi melihat ke dalam. Bersyukur akan apa yang kita miliki. Bersyukur akan pribadi Yesua yang oleh rohnya tinggal di dalam hidup kita. Itulah jaminan syukurmu. Sehingga ketika engkau melihat ke bawah atau melihat ke atas, tidak peduli, engkau bisa bersyukur. Karena seandainya pun keadaanmu sekarang tidak baik, dengan penyertaan Dia yang di dalammu, pasti endingnya jadi baik. Ayo kita bersorak-sorai meriah. Mazmur 34 ayat 9 berkata, rasakanlah dan lihatlah bahwa Yahweh itu baik. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Yahweh di dalam Yesua, di dalam Yesus, Dia sungguh baik. Silakan FB Banjaraya Room. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selama
dari atas. Dengan suara yang kuat katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu kutinggikan, kuagukan selamanya. Lebih kuat katakan, mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Mari yang mau memuji menyembah berdiri bersama-sama. Haleluya. Lebih kuat katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kami memuji Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya. Lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekarang saudara sendiri dengan kuat katakan, ku mau memuji. Surga mendengar suaramu. Dia disenangkan dengan pujian. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi menyembah, 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 menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembah, menyembah, menyembah. Awasilah dirimu, bagaimana engkau menyembah Dia. Awasilah dirimu, apakah engkau sungguh-sungguh dengan hati menyembah? Lakukan sekarang. Menyembah, menyembah. Kami menyembah, menyembah. Menyembah Yesus.
Katakan haleluya. Inilah kumpulan orang-orang yang kau kasihi, yang sudah alami kebaikan-Mu sebagai anak-anak-Mu dan menyembah Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Seperti pujian yang barusan kami naikkan ya Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami ada hingga hari ini karena Engkau baik bagi kami. Kalau masih ada tantangan, kalau masih ada kesulitan, kami mau tetap percaya bahwa Engkau baik bagi kami. Saudara bisa duduk kembali. Kebaikan Tuhan itu dapat kita lihat ketika ada penjahat di samping Yesus yang disalib. Dia tidak punya waktu memperbaiki hidupnya, gak ada kesempatan. Tapi dia menerima keselamatan. Itu kalau bukan Tuhan yang baik gak mungkin. Itu kalau bukan anugerah gak mungkin. Belum punya waktu memperbaiki hidupnya. Dan dia melakukan kejahatan-kejahatan dan hukumannya adalah salib. Tapi dia terima keselamatan. Itulah kebaikan Tuhan yang murni adalah anugerah. Kebaikan Tuhan itu is not earned, it is revealed. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan kau kejar, kau usahakan, kau mencapainya gara-gara usahamu. Enggak. Kebaikan Tuhan itu tidak karena kau kejar, tapi itu dinyatakan kepadamu. Dan saya bersyukur dinyatakan kepada saya kebaikan Tuhan. Kalau saya timbang-timbang ya saudara, dari saudara-saudara saya itu, saya di tengah toh, paling nakal itu ya saya, paling usil itu ya saya, paling nyusahkan orang tua ya saya. Tapi kok kebaikan Tuhan jatuh kepada saya, dan kemudian saya membawa semua anggota keluarga untuk alami kebaikan Tuhan. Jadi kalau saudara terima kebaikan Tuhan, itu bukan karena engkau
mencarinya, bukan karena engkau mengejarnya, no. Tapi itu dinyatakan dalam diri saudara. Tuhan berkata begini, aku baik, bahkan saat kamu tidak mengerti jalanku, aku baik kepadamu. Katakan bersama saya, Tuhan sungguh baik dalam hidupku. 1, 2, 3. Tuhan sungguh baik dalam hidupku. Kalau Tuhan itu baik, banyak orang berkata begini, kenapa aku jadi istri dianiaya oleh suami kalau Tuhan itu baik? Sebagai orang tua, anak-anak kok lupa budi kalau Tuhan baik. Ada satu ceritaan begini, saudara, tentang satu kata, yaitu tamparan. Tamparan. Kalau saudara ditanya, siapa yang mau ku tampar? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ada enggak ya yang mau ku tampar? Angkat tangan tinggi-tinggi. Gak ada yang mau, di belakang pun gak mau ya. Gak ada yang mau. Tapi dalam 30 detik, saudara akan berubah jawaban saudara. Setelah saya tambahi dengan kalimat ini. Sekali tampar saya kasih 10.000. Masih gak mau? Sekali tampar saya kasih 1 juta. Mulai mikir-mikir ini. Masih gak mau? Sekali tampar aku kasih 1 miliar. Pasti banyak yang antri. Betul tidak? Bahkan mungkin ada yang minta ditampar berkali-kali. Kenapa mau? Padahal tadi tidak mau. Karena setelah dijelaskan 30 detik, saudara tidak fokus kepada tamparan. Tetapi saudara fokus kepada nilai di balik tamparan itu yang kau dapatkan. Rasa sakit akibat tamparan menjadi tidak berarti dibanding dengan apa yang akan didapatkan setelah itu. Yakobus pasal 1 ayat 2 berkata begini, anggaplah suatu kebahagiaan kalau engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Oh gitu toh Tuhan. Jadi bukan pencobaannya yang kita fokus, tetapi setelah pencobaan itu loh ada nilai yang tak terduga yang Tuhan sediakan bagi semua anak-anaknya yang percaya kepadanya. Katakan amin. Sebab itu saudara, dalam segala situasi kita mau belajar masih ada harapan. Masih ada harapan. Serius masih ada harapan. Saya pernah rambut saya brodol. Saya pikir sudah nggak ada harapan. Brodol itu karena banyak mikir. Tiba-tiba pagi hari rontok semua di bantal itu. Loh, rambutku rontok kabeh ini. Karena kepikiran. Otak panas brodol rambutnya. Saya pernah mata saya lubang korneanya.
juga karena stres. Banyak masalah. Karena tegang toh saudara, tegang toh. Itu mata ini lubang, bocor. Taunya dari mana? Aku ngelihat tembok lurus itu ya. Garis tembok lurus itu kok bengkok gitu ya. Setiap lihat yang lurus itu bengkok. Saya tanya ke dokter mata. Bocor. Akhirnya saya diantar sama teman diaken di Surabaya waktu itu. Saya sampai ingat dokternya, namanya dokter mata itu Mustijab. Itu dokter mata yang lalu dia punya murid namanya Samsu atau siapa itu. Nah itu gurunya. Jadi kemudian saya di laser, bolongnya ditempel, sekarang sudah kencang lagi. Maksud saya menyampaikan ini, ada akibat karena banyaknya masalah, banyaknya tekanan, sampai rambut brodol, sampai mata bocor. Tapi saya bisa berdiri dan berkata, tamparan-tamparan masalah-masalah itu karena Dia yang memelihara saya. Toh saya bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong lagi. Percaya, katakan amin. Saya doa supaya siapapun saudara, baik pria, baik wanita, mungkin ada hal-hal yang buruk yang sedang kau alami dan berakibat kepada fisik saudara. Jalani saja. Saya pernah khotbah hari Minggu berkata tentang tum menjadi womb. Tum itu kuburan, T-O-M-B. Tum itu kuburan. Womb itu kandungan. Ketika Yesus dibunuh di kayu salib, masuk ke tum. Tetapi ternyata itu bukan ending, menjadi womb, lahir kebangkitan dan manusia dengan tubuh kemuliaan. Begitu juga saudara, karena ada Yesua di dalam diri kita. Kalau orang mereka-rekakan supaya engkau supaya engkau dibunuh, masuk kuburan, karena ada Yesus, kuburan itu malah menjadi womb, kandungan yang melahirkan ciptaan baru, melahirkan berkat yang baru, melahirkan harapan yang baru, melahirkan hal-hal ajaib yang baru yang terjadi dalam hidup saudara. Percaya, katakan amin. Masih ada harapan. PAW naikkan pujian ini. Lantas kita sembah Tuhan lagi. Haleluya. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan.
katakan dari atas. Haleluya. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupi kami Tuhan. Takkan kecewakan. Roh Kudus ramaikan dalam. Ayo kita berdiri bersama-sama saudara yang percaya masih ada harapan. Haleluya. Berserulah Tuhan. Haleluya. Bedakanlah Tuhan anak-anak-Mu ini. Mereka menyembah-Mu Yesus. Mereka berseru kepadamu Tuhan. Mereka berharap padamu Yesus. Inilah iman percaya kami. Haleluya. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Berseru sekarang saudara sendiri katakan, berserulah, berserulah. Jamahlah ya Tuhan, jamahlah Tuhan. Roh Kudus, jamahlah ya Tuhan. Ada jawaban saat ku nama Yesus tempat sandaran pasti. Kalau saudara sedang dalam pergumulan, kalau saudara sedang dapat masalah, alami masalah, ayo kita lakukan tindakan iman. Bawalah masalah pergumulanmu di altar Tuhan
ke depan sini. Apa masalahmu? Apa pergumulanmu? Langkahkan kakimu, bawalah ke altar Tuhan, serahkan kepadanya. Dalam hitungan ketiga, silahkan saudara membawa pergumulan, masalah, serahkan kepada Tuhan di altar. 1, 2, 3, majulah saudara. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Apakah penyakit? Apakah keuangan? Apakah pekerjaan? Bawalah ke altar Tuhan. Serahkan, serahkan, serahkan. Engkau melangkah itu berarti engkau punya tindakan iman. Menyerahkan kepada Tuhan. Sebab Dia yang peduli kepadamu. Serahkan, 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 serahkan. Kalau saudara mau berlutut, berlututlah. Kalau engkau mau tetap berdiri, tetaplah berdiri. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan terikat kakimu membesi, tidak bisa melangkah. Bawalah kepadanya pergumulanmu, masalahmu ke altar Tuhan di depan, di dalam nama Yesus. Letakkan di altar Tuhan di dalam nama Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Berseru, berserulah Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Anak-anakmu Tuhan merendah di hadapan-Mu Tuhan. Kami tak mampu sendiri. Silahkan para pendoa, para home pastors, para leaders untuk membantu mendoakan dengan menanyakan dan kemudian mendoakan. Doanya adalah serahkan pergumulan kepada Tuhan, serahkan masalah kepada Tuhan.
Yesus untuk urapan-Mu Tuhan, untuk kuasa-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Dan tiba saatnya sekarang kami mau memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita pujikan syukur yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama rayakan kebaikan Tuhan kita. Amin. Kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan setia-Mu di sepanjang hidup kami. Maka kami nyatakan kasih-Mu Yesus. Jemaat katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Say, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Seberapa banyak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bisa lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, diberkati Tuhan. Ayo katakan kanan kiri, kita sudah diberkati Tuhan Yesus. Ya, tidak ada musim di mana Tuhan Yesus tidak bersama dengan kita. Setiap musim dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, mengingatkan kembali, bukan sekedar ingatkan, tapi mengajak, mendorong seluruh jemaat Tuhan untuk terus hadir ya, terus hadir dalam setiap ibadah now
night of worship kita dan minggu depan tanggal 29 kembali kita akan nikmati hadirat Tuhan kembali. Saya merasakan hadirat Tuhan kuat di tempat ini dan percaya baik saudara yang sudah maju melangkahkan kaki dengan iman, demikian pula saudara yang telah hadir semua diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, mengundang kembali jemaat untuk hari Minggu. Kita akan ada ibadah rakyat tanggal 26 April ya. Ada 4 kali ibadah, jam 7 pagi, jam setengah 10 pagi, jam setengah 5 sore dan jam 7 malam. Silakan hadir dan ini akan dilayani oleh Pastor Verona. Kita akan nikmati kembali berkat-berkat Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan. Engkau telah memenuhi ruangan ini dengan urapan-Mu. Kami percaya bahwa apa yang terjadi malam ini adalah sebuah perjumpaan pribadi kami yang mengubah hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa api penyembahan, api pujian penyembahan di now ini akan terus menyala, tidak akan pernah padam. Saat kami melangkahkan kaki keluar dari tempat ini, Engkau ada bersama dengan kami. Kami perkatakan dengan iman kami Tuhan Yesus, di mana setiap kali ada kekeringan selalu ada air hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami juga percaya tidak akan pernah ada kegelapan dalam hidup kami. Karena setiap musim hidup kami selalu ada Yesus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami terus untuk melihat bahwa keajaiban Tuhan selalu ada dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan bisnis kami, bahkan dalam setiap pendidikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami, tanda syukur kami. Diberkatilah anak-anak-Mu yang telah hadir dalam now pada malam ini Tuhan. Dan percaya oleh anugerah Yahweh Bapa di surga. Cita kasih dari Yesus Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati setiap pekerjaan, usaha mata pencarian anak-anak-Mu. Diberkati dengan limpah, diberkati dengan kesehatan dari Tuhan. Diberkati dalam rumah tangga dan segala sesuatu yang kami kerjakan. Diberkati Tuhan, apa yang Tuhan berkati akan terus menerus diberkati sampai Engkau datang kembali. Di dalam anugerah Tuhan Yesus HaMasiah kami percaya doa ini dijawab oleh Tuhan. Dan yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.